Kenapa seseorang karirnya lebih maju? Oke. Dari sisi mistis nih. Kalau kita dikejar tuh, kenapa teman kita lebih cepat naik Kenapa dia lebih cepat naik karirnya gitu ya? karirnya? Padahal yang lebih pintar saya. Iya. Yang kerja keras saya. Iya. Kok yang jadi VP dia? Iya. Proyek-proyek penting ke dia semua. Proyek penting kok ke dia. Yang jadi direktur yang sebelah, bukan saya. Jadi itu yang kita cari. Kenapa? Selama ini kan kita kalau kerja kan karena kita selalu hanya mengandalkan fisik, kayaknya kita yang bawaannya kan kalau kita overthinking kah, burnout lah bahasa-bahasa anak sekarang gitu ya, stres, akhirnya mereka nggak mengalami ketenangan jiwa. Nah gimana Pak menyikapi ya kalau misalnya gampangnya kayak office politicking kah, atasan yang nggak sesuai dengan kita atau bawahan yang juga nggak sesuai sama kita. Well, kehidupan di kantor kan penuh dengan warna-warni, penuh dengan konflik, dan yang paling penting itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali berjumpa Sobat LPP sekalian dalam podcast LPP, podcast untuk finansial, bisnis, dan ekonomi. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya beliau sempat berkarir di industri keuangan, tapi sejak 2022 sempat menghilang gitu. Alhamdulillah kita temukan kembali. Tapi sebelumnya kita sapa dulu kepada beliau, tamu kita Pak Awaldi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Sarip, makasih. Akhirnya bisa kita temukan. Iya. Ditemukan yang hilang ya. Hilang, iya. Nah, tadi yang saya sempat katakan bahwa beliau menulis buku yang namanya atau berjudul The Mystical Office ya. Dari judulnya aja berbau mistis nih. Mystical kan? Berbau mistis ini. Kenapa The Mystical ya? Ini orang akan baca ini jangan-jangan alam di bawah alam gaib. Karena ini mistik gitu ya. Iya, mistik. Well, sebenarnya memang nggak jauh-jauh dari minat saya tentang SDM. Jadi ini masih bicara mengenai SDM. Tepatnya ya lebih kepada personal masing-masing SDM. Jadi lebih kurang buku ini saya tulis berdua dengan teman saya ya waktu kuliah Iqbal ya. Berdasarkan pengalaman, observasi, ya kan, lihat kejadian-kejadian yang ada, tentu juga ajaran agama kita, baca buku untuk menerangkan fenomena kenapa seseorang karirnya lebih maju. Oke. Dari sisi mistis nih. Kalau kita dikejar tuh, kenapa teman kita lebih cepat naik? Kenapa dia lebih cepat karirnya naik gitu? Karirnya, padahal yang lebih pintar saya. Iya. Yang kerja keras saya. Iya. Kok yang jadi VP dia? Iya. Proyek-proyek penting ke dia semua. Proyek penting kok ke dia. Yang jadi direktur yang sebelah, bukan saya. Jadi itu yang kita cari. Kenapa? Ya kan? Dan itu kita menemukan jawabannya ya, namanya The Mystical Office, bahwa hidup kita itu tidak hanya matematik, bahwa kalau kita pintar karirnya bagus. Bukan hanya kalau kita punya relationship yang bagus, network yang bagus, lalu karirnya bagus. Kan ada juga tuh bahwa bukan hanya skill tapi emotional question kan sekarang banyak. Tapi ini lebih jauh lagi. Mungkin spiritual question ada juga kan, bahwa ada hal-hal di luar jangkauan kita. Ini jadi di luar pembahasan yang biasa dilakukan oleh para expert, termasuk psikologis, human capital atau psikologis itu ya. Kan kita lihat bahwa faktor peningkatan karir karena skill, kemampuan, karena networking, karena leadership. Iya, itu lebih dari beyond itu. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan bantuan lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada keajaiban di dalam hidupnya. Jadi banyak fakta-fakta kita menemukan orang mendapatkan keajaiban. Orang nggak mengira kok dia yang karirnya maju, kok dia jadi direktur kan. Jadi di dalam hidup kita nyatanya banyak keajaiban. Nah cuma yang kita lihat, ada orang-orang yang bergelimang dengan keajaiban. Ada yang jauh dari keajaiban hidup. Dan buku ini mencoba menerangkan keajaiban itu ya. Menerangkan bagaimana sih mendapatkannya gitu. Iya, menerangkan intinya adalah bahwa rezeki itu
Tuhan itu maha adil. Dan dia kasih rezeki, kesempatan rezeki kepada setiap orang. Cuma ada orang yang menampung rezekinya, ada yang nggak menampung rezekinya. Gitu kan. Jadi kira-kira orang yang karirnya maju itu dia menampung. Karena dia sadar bahwa ini Nah, ada orang yang nggak sadar mungkin jadi nggak nampung iya, gitu. dia nggak nampung. Jadi ada orang yang merasa terlalu pede, oh ini saya maju karena saya sendiri. Tapi ada orang yang Sadar bahwa ini dia menampung. Nah, lebih kurang buku ini, The Mystical Office, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang menampung rezeki? yang memperoleh Keajaibannya sehingga dia dekat dengan keajaiban di dalam hidupnya. Itu lebih kurang, Mas Arif. Jadi itu yang kita cek, kita ini kan. Dan itu berarti berdasarkan discuss dengan orang yang terkait, Iya. discuss dengan Contohnya saya diskusi dengan salah satu teman saya. Dia CFO. Dia bilang, mestinya ya yang jadi CFO itu bukan saya, orang lain katanya kan. Lebih pintar dia, lebih bagus dia daripada saya. Nah, menurut dia nih. Karena dia selalu dekat dengan ibunya. Oke. Ya kan? Dia selalu dekat dengan ibunya. Ibunya udah tua, dia melayani ibunya. Dia selalu umrohkan ibunya. Ibunya nelpon pasti diangkat. Mau meeting apa pasti diangkat. Minta duit berapapun dikasih. Ini saya merinding ini. Iya, jadi Ini saya merinding maksudnya ada unsur-unsur seperti itu di dalam hidup. Itu salah satu gitu kan. Jadi kita lihat, kita observasi, oh iya itu salah satu, ya kan. Ada faktor-faktor yang lain. Nah, itu yang kita explore, termasuk filosofi di belakangnya. Kenapa yang seperti itu membuat kita lebih acceptable terhadap rezeki dan keajaiban dan kemudahan. Yang kita cari kan di dunia ini kan kemudahan di dalam hidup kan. Kelancaran. Ya. Kelancaran hidup udah susah kan, kita maunya ada kemudahan di dalam hidup. Gitu kan. Nah, buku ini kan dibagi kepada 4 bagian kalau saya nggak salah ya. Bagian pertama itu judulnya Life is Mystical. Basisnya itu dasarnya. Kalau saya baca sekilas ini ada satu kalimat yang menurut saya sangat inspiratif buat saya, bahwa kita harus menginvestasikan waktu untuk menikmati setiap langkah dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu gimana? Iya, itu salah satu yang kita observasi, bahwa salah satu tuh bahwa orang-orang yang diliputi oleh keajaiban itu adalah orang yang menjadikan proses sebagai tujuan hidupnya. Bukan hanya mencapai goals, mencapai hasil. Hasil itu kan setelah didapat, kita kepuasannya hilang kan. Tapi kalau proses kan berlangsung terus. Kalau proses kita jadikan tujuan kan nggak pernah nggak pernah selesai. Jadi kita selalu puas. Jadi salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa menikmati setiap proses, setiap langkah, apapun di dalam kehidupan kita. Jadi itu salah satu. Memang kalau di situ lebih kurang sebenarnya orang yang mendapatkan yang dekat dengan keajaiban, termasuk keajaiban karirnya itu, hipotesis kita adalah orang yang tenang jiwanya. Hipotesis kita, makin tenang jiwanya, makin mudah dia mendapatkan keajaiban. Jadi supaya kita kan di dalam Al-Quran juga disebut, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan, masuklah jamaahku dan masuklah ke dalam sorgaku. Sorgaku ini kita memikirkan sorga di akhirat maupun sorga di dunia. Jadi insya Allah kalau jiwanya tenang, dia dapat sorga di dunia. Saya juga diskusi dengan teman saya waktu dia di Muamalat. Syarat untuk mendapatkan sorga akhirat harus dapat sorga dunia. Masa orang nggak dapat sorga dunia, dia nggak dapat sorga akhirat. Jadi sorga dunia maksudnya ketenangan dan kemudahan. Apapun yang dia inginkan ada.
Itu kan sorga, apalagi kalau apa yang kita inginkan apa yang kita inginkan jalannya ditunjukkan gitu. Jalannya Artinya gini mungkin Pak Alwadi, ini sepemahaman saya dari penjelasan Bapak ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita dapatkan setelah kita usahakan nih, itu jangan membuat kita istilahnya nggak tenang atau resah atau nggak puas gitu. Yang penting apapun yang terjadi setelah kita usahakan udah tenang aja gitu. Iya. Jadi hati yang tenang itu yang membuat kita nanti akan dikasih keajaiban. Iya. Keajaiban Ada beberapa proses sesuai dengan chapternya itu kan. Misalnya salah satu itu yang paling penting adalah kita mesti mengenal unsur diri kita. Ya kan? Jadi misalnya di dalam buku itu hipotesis utamanya yang harus kita pahami bahwa unsur utama kita itu adalah cahaya atau nur. Itu unsur utama. Jadi diri kita yang sesungguhnya itu adalah cahaya atau nur yang kalau dia bersih, dia mendapatkan keajaiban. Kalau dia tenang, dia mendapatkan keajaiban. Nah, cahaya ini atau unsur nur ini, unsur esensi ini ada di dalam casing. Casingnya itu tubuh kita. Jadi jangan salah, kita mau bilangin juga di situ, tubuh kamu itu bukan kamu. Itu tuh yang paling penting. Bukan kita, tubuh itu bukan kita. Suatu saat kita tinggalin. Nah, bagaimana caranya diri kita yang sesungguhnya menonjol? Kalau diri kita sesungguhnya menonjol, keajaiban itu datang. Jangan sampai yang menonjol tubuh kita. Karena tubuh kita ini bukan kita dan menjadi penghalang. Sebenarnya kita sekarang ini dihalangi oleh tubuh kita. Kita kan kepingin sebenarnya secara esensial kan kita kepingin lepas dari tubuh ini. Makanya kenikmatannya itu kalau kita meninggal itu sebenarnya kenikmatan. Kita membebaskan diri. Kita meninggalkan tubuh kita kan. Udah kamu ke sana, saya mau terbang gitu kan. Jadi gimana kita bisa membebaskan dari tubuh kita? Sekarang kalau kita bisa sedikit membebaskan, cahaya nur kita menonjol, karena nur kita menonjol. Nah, penerapannya di dunia kerja itu seperti apa? Ya contohnya begini, bahwa satu, tubuh kita memang diberikan oleh Tuhan, satu kita pelihara. Pelihara dengan baik. Jadi contohnya yang kita bilang pelihara dengan baik itu adalah makan, jangan makannya banyak. Ya kan? Dan jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan dan jangan banyak. Karena kan itu kebutuhan tubuh, bukan kita. Dan kalau kita entertain tubuhnya, kitanya nggak menonjol. Jadi makan jangan terlalu banyak. Jadi kita kasih misalnya tips yang sederhana itu, makan siang di skip aja. Nah iya, ini di bagian 2 ini. Iya, di bagian makan kedua. Siang skip aja. Kan kita juga cek, kita tanya-tanya. Ya kan, orang soleh itu makannya rata-rata bagaimana? Pasti puasa. Dan yang namanya orang soleh itu atau nabi atau rasul itu, dia dapat wahyu. Kalau sekarang inovasi lah. Itu pada waktu perutnya kosong, bukan lapar ya, kosong. Jadi kalau orang yang sudah biasa perut kosong, dia menjadi tidak vulnerable terhadap lapar, gitu kan. Sehingga manfaatnya banyak kalau kita skip makan siang. Satu, kita nggak mikir-mikir mau makan apa. Kan seringnya itu pas siang kan kita bingung ini iya, betul. Makan apa. Itu salah satu kesibukan tersendiri ya. Kesibukan tersendiri. Milih makannya sendiri. Milih tempatnya apa, menunya apa. Dan pergi keluar. Coba rata-rata kalau kita pulang dari makan siang, capek. Keringat. Habis itu ngantuk malah. Ngantuk. Coba nggak makan siang ya. Kita energi, nggak makan siang. Plus perut kita biasakan kosong. Kalau perut kita kosong, selain sehat, buktinya orang-orang soleh dapat wahyu pada waktu perut kosong. Ya kan? Wahyu kan keajaiban juga. Betul. Kan? Artinya kalau kita pengen mendapatkan keajaiban lebih sering, mungkin kita harus lebih sering-sering mengosongkan perut gitu. Ya, sebenarnya lebih sering puasa. Tapi kalaupun nggak puasa, jarak antara satu makan dengan makan yang lain itu harus jauh. Nah, at least kalau sekarang kita udah terbiasa makan 3 kali, balik ke waktu mahasiswa aja, makan 2 kali aja. Mahasiswa kita makan 2 kali sehari. Tapi mahasiswa sekarang kan keren-keren Pak. Iya, makannya malah
lebih mewah dari kita. Oh iya. Saya sih merasakan Iya, itu iya, ya. iya, iya. Tapi boleh dicoba ya. Kalau Iya. mereka pengen mendapatkan keajaiban pada Iya, saat iya, dekat dengan keajaiban lah, ya kan? Selain dirinya sehat, dekat dengan keajaiban. Kemudian misalnya tubuh kita unsurnya itu terdiri dari, kan kita tahu tanah, air, api, udara. 4 ini unsur alam. Nah, kalau kita mau unsur tubuh kita ini kan kita harus pelihara. 4 unsur ini harus sering kita ketemu. Kan banyak orang nggak sering ketemu dengan 4 unsur ini. Tanah, kan jarang kita ketemu dengan tanah. Pergi dari rumah injak semen, Oh iya masuk betul. mobil, Iya. sampai ke kantor AC semua, AC. tutupan. Nah, itu salah satu di situ. Tolong luangkan waktu pagi hari, bangun pagi, keluar rumah, jalan kaki, Tidak beralas atau jogging. Ya kalau bisa tidak beralas. Sebenarnya praktek yang bagus itu contohnya berkebun. Itu praktek yang bagus karena kita bercampur dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan, ada matahari. Jadi at least kalau di situ bangun tidur, jangan mandi dulu. Keluar rumah, kalau bisa jogging lebih bagus. At least jalan kaki keluar rumah setengah jam. Baru sesudah itu mandi. Kalau umat muslim berarti kan kalau bangun siap-siap sholat subuh, Pak. Iya, sholat subuh dulu maksudnya. Bangun sholat subuh dulu. Habis itu sebelum berangkat kerja lah ya. Sebelum kita- berangkat kerja, pergi dulu jalan oke. keluar. Kan kita ketemu matahari. Kan unsur kita api. Air, hujan kan saya bilang juga kan di situ ada tuh. Jangan takut dengan hujan. Coba, kenikmatan kita waktu kecil apa? Main hujan. Kenikmatan kita itu luar biasa. Kenapa hujan lentik-lentik dikit kita lari? Takut. Bahkan sampai Jadi sederhana-sederhana ininya kebiasaan-kebiasaan sederhana aja. itu di bagian kedua ya Pak, the mystic in the morning. Ya, jadi bagian pertama tadi saya udah bilang life is mystical, kemudian bagian kedua the mystic in the morning. Salah satu itu mengubah rutinitas kerja kita supaya kita bisa lebih banyak dapat keajaiban. Iya, dan menikmati juga, termasuk misalnya kita ke kantor setengah jam atau 1 jam. Kalau kebetulan kita punya sopir misalnya ya, atau kalau kita di kendaraan umum, kita nikmati, jangan hanya main gadget aja. Kita nikmati, lihat pemandangan di luar, lihat orang-orang, dinikmati kan. Kemudian di bagian ketiga the mystic in the office. Ini mungkin lebih, ini intinya mungkin ya. Jadi bagaimana kita seharusnya bersikap atau apa ya istilahnya memahami keajaiban-keajaiban di dalam kantor itu ya. Iya. Yang saya catat di sini bahwa di bagian yang tadi skip makan siang itu bagian ketiga ya Pak. Bagian ketiga bahwa kalau kita bisa mengendalikan pola makan, maka kita bisa mengendalikan diri sendiri gitu. Dan di bagian ini pula ada quotation yang menurut saya bagus nih. Jadi kehidupan kantor itu bisa menjadi akses kita dalam menggapai ketenangan jiwa itu. Kelamanya kan kita kalau kerja kan karena kita selalu hanya mengandalkan fisik, kayaknya kita yang bawaannya kan kalau kita overthinking kah, burn out lah bahasa-bahasa anak sekarang gitu ya. Stres, akhirnya mereka nggak mengalami ketenangan jiwa. Nah, gimana Pak menyikapi ya kalau misalnya gampangnya kayak office politicking kah, atasan yang nggak sesuai dengan kita atau bawahan yang juga nggak sesuai sama kita. Apalagi sekarang ada gap generasi antara baby boomer mungkin masih ada, Gen X banyak juga dengan milenial dan Gen Z gitu. Well, kehidupan di kantor kan penuh dengan warna-warni, penuh dengan konflik, dan yang paling penting itu adalah banyak hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kan? Karena kan ada atasan kita, ada anak buah, ada teman-teman kita. Nggak semua yang kita inginkan sesuai dengan orang-orang di kantor. Itu tes juga untuk kita, ya kan? Bagaimana kita bisa mengelola hubungan dengan mereka, termasuk ketenangan jiwa kita. Ya, memang di buku itu salah satu yang kita bilang adalah bahwa kita jangan paksakan keinginan kita, pemikiran kita jangan paksakan, dan kita mesti terima, accept. Misalnya atasan kita siapa, dia punya kebiasaan seperti apa yang nggak sesuai dengan kita mesti accept.
Jadi yang bisa kita rubah, yang nggak bisa kita rubah biarin aja. Jadi kita mainnya istilahnya di circle of influence. Jadi jangan di circle of consent, gitu kan. Contohnya itu. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin kehidupan kita di kantor bagi kita pribadi ya, bagi kita sebagai karyawan. Nah, lebih kurang itu sih. Artinya kita tidak selalu atau tidak terlalu melibatkan emosi ya dalam hal-hal kantor ya. Artinya tadi kan accept itu kan bagian tertentu setelah kita bilang kita nggak bisa mengubah, ya kita terima aja. Dan kita nggak terlalu melibatkan emosi, langsung baper atau... Iya, kita baper kan karena kita punya ekspektasi, kita punya keinginan nggak tercapai atau nggak sesuai. Kita kepengen anak buah kita mestinya dia melakukan A, melakukan B, tapi dia nggak lakuin, nggak sesuai dengan harapan kita. Kita kepengen punya bos yang harusnya dia memperlakukan kita seperti ini, yang mestinya kalau kita kerjaannya bagus, kita dinaikin pangkatnya, dapat bonus, tapi nggak dikasih, kan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi satu, bahwa kita accept, kita terima aja ya, orang lain berbeda dengan kita, harapannya berbeda. Yang kedua, yang paling penting fokus kita itu adalah memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik. Kalau kita kerjalah yang terbaik. Kenapa kerja yang terbaik? Di situ kita ulas juga bahwa tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah, ya kan? Dan memberi lebih bagus daripada menerima. Jadi kalau kita bekerja optimal, memberikan yang terbaik di kantor, kan kita memberikan lebih untuk kantor. Betul. Nggak usah dipikirin kantor kasih apa ke kita. Kantor kasih apa ke kita? Karena setiap yang kita berikan akan kembali. At least dalam jumlah yang sama, bisa lebih. Jadi untuk mendapatkan keajaiban itu kalau di kantor, bekerja semaksimal mungkin dan jangan mikir gaji, jangan mikir pangkat. Itu bukan urusan kita. Itu urusan atasan kita, urusan ini. Dan kalaupun kita tidak dapat balasannya di kantor, kita dapat balasannya di tempat lain. Tempat lain itu contohnya keluarga kita lebih sehat, anak kita sekolahnya benar, atau tiba-tiba kita di tempat lain ditawarin dengan karir yang lebih bagus, gitu. Istilahnya pasti balik lah. Jadi kita lebih bagus memberikan, karena kalau kita memberikan kurang daripada gaji kita 10 juta. Tapi kita memberikan 8 juta, pasti diambil lagi 2 jutanya dengan cara lain, gitu kan. Jadi rumusnya adalah kalau bekerjalah yang optimal. Bekerja yang optimal dan yang terbaik. Sesuai dengan yang diembankan ke kita gitu ya. Kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih, insya Allah balik. Amazing deh Pak. Jadi kalau misalnya kita, ya ini dari sisi pemahaman saya bekerja dengan tupoksi ABCD misalnya. Saya bekerja sesuai itu, kemudian ternyata misalnya ya, pekerjaan saya itu di perusahaan lain digajinya kok lebih besar daripada saya, nah gitu ya. Tapi saya tetap bekerja tuh. Nah artinya kan tadi menurut konsep Pak Wadi bahwa saya diberikan kurang dari yang saya mendapatkan kurang dari saya berikan. Itu akan diganti sama Allah, sama yang di atas, dengan cara misalnya kesehatan keluarga kita, dengan cara anak-anak kita baik-baik saja. Digantinya lebih banyak. Kita mesti yakin digantinya lebih banyak. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan bahwa... Jangan ngapain hitung-hitungan. Nggak usah hitung-hitungan. Karena hidup kita juga udah kita habiskan. Misalnya kita udah komit bekerja di suatu kantor. Kita sehari-hari udah di situ. Umur kita pendek. Ya kan? Maksudnya umur kita pendek itu, maksudnya umur kita nggak panjang-panjang amat. Rata-rata kan umur kita berapa? 70, 60, 70. Ya kan, kalau pensiun umur 55, berapa lama kita bekerja di situ? Masa kita sia-siakan setiap waktu kita, ya kan? Jadi setiap kesempatan mesti kita lakukan yang terbaik. Bagus untuk perusahaan, insya Allah bagus untuk kita. Ya. Jadi itu sumber dari keajaiban juga. Gitu. Dan kalaupun perusahaan tidak mengembalikan sesuai itu, pasti balik dengan cara yang lain. Pasti balik dengan cara yang lain. Karena hitungannya jangan cuma uang berarti Pak ya? Iya, kan bukan hanya uang. Kesehatan, ketenangan jiwa, ketenangan jiwa gitu. Iya. Oh berarti kesehatan, ketenangan jiwa itu bagian dari keajaiban yang akan
yang kita peroleh. Bagian dari keajaiban yang kita peroleh. Jadi itu lebih kurang kita yang dibahas di situ. Jadi tips-tips sederhana sebenarnya yang ini termasuk olahraga rutin itu penting, ya kan? Kenapa? Karena kita itu diciptakan yang disebut dengan hidup itu bergerak. Oleh sebab itu kita mesti bergerak lebih banyak di dalam hidup kita. Karena kalau nggak bergerak berarti kita menuju inersia, menuju ke pemakaman kita gitu kan. Jadi bergerak lebih banyak. Dan itu juga terkait dengan unsur kita kan punya unsur api. Unsur elektrik. Unsur api ini dia akan menyala kalau kita punya gairah dan bergerak. Nah, oleh sebab itu bergerak itu olahraga lah sebenarnya. Itu penting. Bagian dari menghidupkan unsur api kita. Iya, nah mungkin persoalannya adalah kan kita tahu semua ini adalah aspek-aspek yang baik, Mas Arief. Jadi bangun, termasuk di situ juga bangun pagi. Jadi bangun pagi itu kalau bisa sebelum jam 5. Sebelum jam 5 kan. Kemudian kita jalan kaki, keluar rumah, olahraga rutin. Makan yang benar, makan nggak banyak. Kita skip makan siang, ya kan? Nah itu kan hal-hal yang baik. Belum tentu hal-hal yang baik dan banyak orang kan yakin itu hal yang baik. Tapi kan banyak yang nggak mengerjakan. Betul. Nah, caranya bagaimana supaya kita kerjakan? Nah itu pengalaman kami yang kami tuliskan juga adalah pentingnya istiqomah dan konsistensi di tahap-tahap awal. Karena kalau hal-hal yang baik kita kerjakan itu membutuhkan disiplin. Kenapa? Karena hal yang baik itu rewardnya nggak kelihatan. Jadi contoh begini, kita kepingin kalau kita makan enak, makan Padang enak, rewardnya langsung. Iya. Itu kenikmatannya. Iya. Tapi lidah, kalau kita, di perut gitu. iya lidah, perut langsung kan, sehingga kita ketagihan. Betul. Dan kita mau karena rewardnya instan. Iya. Tapi kalau kita makannya yang agak benar, makannya agak benar lah. Kalau kaitannya dengan makanan, kan kurang enak. Nggak langsung rewardnya. Rewardnya nanti badan kita lebih sehat, kita lebih energik. Contoh jogging pagi, iya kan? Kalau kita biasa bangun pagi, bangunnya telat, leyeh-leyeh nonton TV, itu kan rewardnya langsung. Kalau kita leyeh-leyeh, nikmat rasanya enak kan? Iya. Kalau jalan pagi, belum tentu nikmat. Tapi nikmatnya itu belakangan. Nah kita harus sabar sampai titik tertentu supaya kita mendapatkan kenikmatannya. Dia kenikmatannya nggak langsung. Kalau pekerjaan-pekerjaan baik itu kenikmatannya nggak langsung. Kalau pekerjaan yang kurang baik itu kenikmatannya langsung. Kita harus sabar. Nah itu di dalam ilmu psikologi dibutuhkan at least 21 hari. Jadi misalnya kalau kita komit olahraga pagi pasti nggak nikmat pertama-tama. Dan kalau kita berhenti itu tidak akan menjadi kebiasaan kita. Dia supaya menjadi kebiasaan kita harus rutin, kerjakan konsisten. dulu 21 hari. Jangan berhenti. Sama dengan skip makan siang tadi. Harus kerjain dulu 21 hari. Kalau enggak, kalau 3 hari aja udah terasa laparnya, makan lagi enggak jadi gitu. Oke. Nah, ini di bagian akhir adalah dinamakan atau disebut the mystic after the office. Ya, di sini saya melihat bahwa di situ Pak Awaldi dan Pak Iqbal menuliskan bahwa inilah waktunya recharge nge-recharge energi kita setelah sibuk. Tapi fungsinya itu kembali lagi Pak untuk supaya kita lebih gampang mendapatkan keajaiban itu Pak. Iya, ujungnya itu adalah bagaimana kita mendapatkan keterangan jiwa. Intinya ya, kemudian mendapatkan keajaiban dengan cara utamanya di sana itu adalah dengan memahami unsur diri kita. Kita mengolah unsur diri ini dengan baik. Mengolah itu dalam 2 hal. Kita mengolahnya karena misalnya badan kita bersama dengan kita olah. Tapi kita jangan entertain. Karena kalau kita entertain, jiwa kita yang sesungguhnya, ruh kita yang sesungguhnya nggak muncul. Mengentertain dalam hal apa Pak? Gini, tubuh kita itu dia hidupnya dengan panca indera. Ya kan? Kita jangan entertain panca indera kita.
kalau kita mengentertain panca indera, itu yang akan berkuasa, yang dominan tubuh fisik kita, casing. Jadi kita harus mengurangi kekuasaan dari tubuh kita supaya unsur cahaya yang menerima keajaiban tadi lebih menonjol. Jadi itu termasuk tadi after the office yang dikerjakan itu adalah bagaimana kita mengurangi determinasi dari tubuh kita, gitu kan. Jadi kita mesti kurangi determinasi dari panca indera kita. Jadi contohnya kan kita sarankan juga puasa. Itu kan mengurangi kekuasaan tubuh. Jadi mengurangi kenikmatan panca indera yang ada. Karena kalau panca inderanya kita entertain, itu yang menonjol tubuhnya gitu kan. Jadi sebenarnya after the office itu beberapa tipsnya itu kaitannya adalah bagaimana kita mengurangi. Ada dua hal. Satu, bagaimana kita mengoptimalkan kesehatan dari badan kita supaya jiwanya juga sehat, ruhnya juga sehat. Tapi yang kedua itu adalah bagaimana kita mengentertain tubuh kita supaya unsur cahayanya menonjol. Dengan itu keajaiban. Sekarang para first jobber ini ya, orang-orang yang pertama kali masuk kerja, kalau stres, kita kumpul ke tempat kumpul-kumpul karaoke misalnya, itu kita kurangi dulu ya supaya itu kan entertain panca indera, sekali-sekali ya boleh gitu. Jangan terus-terusan karena nanti ada addiction. Jadi ada addiction ke yang jelek, ada addiction yang ke yang bagus. Karena kalau kita puaskan keinginan kita dengan cara tertentu, kita membiasakan diri ke sana. Misalnya dengan karaoke. Ya kan kita ada persoalan, kita puaskan, kita selesaikan dengan cara karaoke, dengan cara main ke klub, itu kan jadi kecanduan. Minuman keras jadi kecanduan kan. Harusnya dengan cara lain yang harus kita biasakan, ya kan. Sama kecanduan juga, tapi kecanduannya positif. Pokoknya rule of thumb-nya kalau yang baik-baik itu efeknya nggak langsung. Rewardnya nggak langsung. Rewardnya jadi kita mesti sabar. Jadi yang baik-baik itu rata-rata kalau kita kerjakan, kita nggak dapat reward. Tapi langsung. Itu pasti datang ya reward. Pasti dapat rewardnya. Karena yang baik, kita nggak usah bicara dapatnya di surga. Di dunia kita dapat. Dunia kita dapat keajaiban hidup. Keajaiban hidup. Ketenangan jiwa. Jadi surga dunia itu jadinya. Surga dunia itu adalah ketenangan jiwa. Dan karena jiwa kita tenang, kita menghadapi hidup dengan lebih nyaman dan rezekinya banyak. Tapi sekali lagi rezeki tidak bukan melulu duit, hanya bukan uang. Ada duit. Kadang-kadang kita kalau ngomong soal rezeki itu selalu duit ya, rekening dan lain. Iya. Oke, berarti itu spill dari buku ini. Jadi isinya tips ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri, memunculkan cahaya dari dalam diri kita dalam dunia kerja. Setelah kerja juga supaya kita mendapatkan keajaiban dan ketenangan jiwa. Iya, karena hidup ini penuh dengan keajaiban dan banyak senario di dalam hidup kita terjadinya bukan hanya karena kepintaran kita, tetapi karena ada bantuan-bantuan dari tangan yang tidak kelihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu harus kita kelola juga dengan baik. Supaya kita mendapatkan bantuan itu di dalam hidup kita. Dan itu proven Pak dalam kehidupan Pak awal. Iya, saya observasi, baik saya sendiri, saya observasi teman-teman saya, orang-orang yang sukses kan kita cek juga. Itu ya, dan di dalam jurnal-jurnal ilmiah kan, contohnya bangun pagi sebelum jam 5, itu jurnal ilmiah itu banyak yang mengatakan orang sukses itu bangunnya sebelum jam 5. Sebelum matahari. Sebelum matahari terbit. Iya kan? Iya. Bahkan saya pernah dengar cerita itu yang kisah B.J. Habibie itu waktu beliau di Jerman tuh bahwa beliau melihat teman sekamarnya atau teman sasramanya itu yang bangunnya subuh jam 2 gitu. Dan itu bukan muslim dia bilang. Tapi dua orang temannya ini melihat atau belajar dari kehidupan orang-orang muslim bahwa bangun malam itu atau bangun sebelum subuh itu bagus buat konsentrasi dan lain-lain. Konsentrasi, sirkulasi tubuh kita sesuai dengan siklus kehidupan juga kan. Kalau kan di dalam Al-Quran kan juga bilang bahwa malam itu istirahat.
siang itu bekerja kan. Jangan sampai siang itu kan mataharinya udah ada, kita masih tidur, nggak benar gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, Pak Awal ini juga expert di human capital yang tadi saya bilang. Beliau sebelum di Muamalat sempat di Tower Watson ya Pak ya, sebagai director, dan sekarang pun beliau kembali ke habitatnya sebagai konsultan human capital ya. Tapi saya lihat di LinkedIn-nya ada juga entusias di teknologi, Pak. Karena kan saya 5 tahun terakhir kan di Bank Muamalat kan. Operasional ya. Di operation dan teknologi saya membawahi teknologi dan bersentuhan dengan pas pada waktu COVID itu kan perkembangan digital yang luar biasa dan teknologi yang luar biasa, dan kita lihat quantum leap-nya kehidupan kita ke depan itu disebabkan oleh teknologi. Jadi suka baca-baca buku yang terkait dengan teknologi yang sekarang nanti kan kita ada artificial intelligence, ada 5G, 6G, kemudian antara digital life atau virtual life dengan physical life itu udah nyampur kan. Nanti acara kita seperti ini nggak berapa lama lagi saya duduk di sini tapi saya ada di rumah. Karena pakai hologram kan, yang begitu-begituan. Oke, saya mau sedikit bertanya soal human capital. Sebelumnya nih mungkin agak sedikit ini ya, dasar nih. Kan sekarang orang cenderung menyebutnya human capital ketimbang human resource itu. Itu bedanya apa Pak? Iya, karena kalau human resource itu karyawan itu sebagai aset. Kalau yang namanya aset itu kan diperas. Misal kita punya aset sapi, harus ada returnnya ya kalau aset. Ya kita peras sapinya supaya kita dapat susunya. Kita peras kan. Kalau human capital itu karyawan itu sebagai investor. Sebagai investor harus kita pelihara supaya dia menginvestnya maksimal. Apa yang diinvest oleh karyawan? Yaitu kapitalnya dia, modalnya dia. Dia punya modal, karyawan itu. Modalnya dia apa? Modalnya dia itu adalah skill-nya, kompetensinya, semangat hidupnya. Ya kan? Kemampuan berjuangnya. Itu kan modalnya dari karyawan. Nah, dia datang ke kantor, modalnya ini diinvest nggak 100% ke kantor? Kan belum tentu. Kadang-kadang kerjaan yang harusnya bisa selesai 1 jam dia selesaikan 2 hari. Berarti sebenarnya dia skillful untuk menyelesaikan 1 jam, tapi dia nggak invest. Oleh sebab itu tugasnya orang SDM adalah bagaimana membuat environment supaya karyawannya itu invest maksimum gitu kan, dengan memberikan return. Tentu kan orang kalau investor itu dia mengharapkan return. Returnnya harus dikelola. Return itu tadi kita bicara bukan hanya duit gitu. Balik lagi ke yang konsep di iya, balik ke mirip juga. Jadi bukan hanya gaji, bukan hanya bonus, bukan hanya tunjangan, banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa dikelola dan itu lebih long lasting. Lebih lama efeknya terhadap motivasi karyawan. Kalau kenaikan gaji mungkin sebulan terasa, habis itu dia merasa udah banyak lagi yang harus dibayarkan kiri kan, nggak terasa, nggak jadi motivasi. Tapi kalau dia dianggap penting, ya kan, dia diberikan tantangan, dia diajak ikut meeting, itu kan bagian dari bagaimana mengelola memberikan return kepada dia kan. Dia dihargai oleh atasannya. Ya kan? Jadi itu sehingga kita sebut dengan human capital. Bukan hanya sekadar resources, tapi kapital. Itu idealnya bagaimana perusahaan seharusnya melihat karyawan ya? Iya. Sebagai human capital. Iya, human capital. Dan bagaimana perusahaan menempatkan manajer sebagai treasury atau fund manager. Jadi bukan orang HR, harusnya manajer di lapangan yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan karyawannya invest 100%. Jadi kita harus kasih harus kasih kesempatan maupun kemampuan kepada manajer mengelola karyawannya dalam hal memberikan return. Jadi manajer di lapangan itu harus memberikan return kepada karyawannya supaya karyawannya, waduh returnnya
returnnya ini oke nih kalau di sini returnnya. Manajer itu berarti atasannya ya? Atasan langsung. Atasan langsung ya. Oke. Jadi harus ada reward, tidak hanya berupa uang tapi ya tadi ya penghargaan, pujian atau apalah dia diajak diskusi atau dia mewakili dia sebagai dikasih kerjaan yang berat, disuruh presentasi ke direksi. Jangan sendiri aja yang presentasi ke direksi, dia suruh presentasi. Nah sekarang sebaliknya, bagaimana seharusnya perusahaan di mata karyawan? Iya benar ya. Perusahaan di mata karyawan. Tadi kan karyawan di mata perusahaan sebagai human capital. Sekarang bagaimana seharusnya perusahaan di mata karyawan? Kan sekarang yang lagi top juga jargonnya kan employee experience. Employee engagement udah ketinggalan. Employee experience karena setiap orang itu mencari experience di dalam hidupnya, mencari experience yang menarik di dalam hidupnya. Oleh sebab itu kenapa banyak orang bersedia mengeluarkan duit yang banyak hanya untuk jalan-jalan, holiday, kan experience itu. Atau dia ikut olahraga keras, naik gunung, kan ada experience. Jadi kita kepengen mengumpulkan banyak experience di dalam hidup kita. Nah, perusahaan sekarang harus menciptakan environment yang memberikan experience. Nah, environment-nya itu bisa tidak hanya dalam bentuk hubungan dengan atasan, culture yang tadi kita sebutkan, tapi juga teknologi dan physical. Maksudnya ruang kantor. Jadi contohnya kalau tempat bekerja, tiap hari dia datang ke kantor, bekerja di meja yang sama, kan nggak ada experience-nya, itu terus experience-nya. Iya. Jadi kasih experience, makanya banyak sekarang ada sofanya. Iya. Dan termasuk juga kamu boleh kerja di kafe. Termasuk juga perusahaan itu misalnya bisa menciptakan experience. Departemen kamu setiap minggu boleh kerja di mana aja, kan bisa juga contohnya. Jadi supaya dia nggak nengok yang sama setiap hari. Gitu. Saya melihat itu kecenderungan di teman-teman saya yang milenial ya, bahwa mereka emang senangnya kerjanya pindah-pindah gitu. Pindah-pindah, kan bosan di satu tempat aja bosan. Walaupun dikasih meja, apalagi sekarang mereka nggak suka tuh yang namanya kubikel. Iya, ada yang ekstrim juga, perusahaan itu working from anywhere boleh. Kalau dia punya teknologi untuk bisa memantau kan. Karena kan dengan working di banyak bukan hanya di satu tempat kan, dia variasi experience-nya. Itu jadi perusahaan itu sekarang harus menciptakan environment yang membuat karyawan itu mendapatkan experience yang berwarna di dalam hidupnya. Itu menurut saya closing statement yang sangat-sangat bagus tuh, harus di-highlight tuh, bahwa perusahaan harus menciptakan environment yang bisa menciptakan experience bagi karyawan-karyawannya. Oke, Sobat LPP sekalian, kita sudahi dulu diskusinya, tapi bukan berarti kita berhenti di sini diskusinya. Sobat LPP bisa menuliskan pertanyaan kepada Pak Awadi di kolom komentar. Oke, Sobat LPP sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi diskusi kita, dan jangan lupa tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.